Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sukatno. Pada pertemuan atau kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ayat hadis mengenai konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Konsumsi merupakan aktivitas menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita semua atau umat manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan, tetapi juga menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendukung pelaksanaan ibadah. Jadi dalam Islam konsumsi dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, konsumsi akhir, yaitu konsumsi menggunakan barang yang langsung memberikan efek kepada kita, seperti makan, minum, berpakaian. Bentuk yang kedua yaitu konsumsi antara. Di sini menggunakan barang untuk menghasilkan barang lain. Contohnya seperti bahan baku digunakan dalam proses produksi. Islam sendiri mengajarkan beberapa prinsip utama dalam konsumsi ini. Prinsip yang pertama adalah halalan atau thayyib. Seorang muslim wajib mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Di prinsip yang kedua itu adalah keadilan dan keseimbangan. Islam melarang sikap berlebihan dalam menjelakan hartanya, namun juga melarang sifat kikir. Dalam surah Al-Furqan ayat 67 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah yang ketika membicarakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pura pelit, tetapi berada di dalam tengah-tengah. Di prinsip yang ketiga adalah akhlak dan ihsan. Seorang muslim harus menggunakan harta dengan penuh tanggung jawab, menghindari pemborosan, serta memperhatikan kepentingan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Di sini dalam Islam, kebutuhan manusia juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, kebutuhan primer atau duriyat, yaitu kebutuhan pokok kita seperti makanan, minuman, pakaian, serta tempat tinggal. Untuk kebutuhan kedua yaitu sekunder atau haziat yang berfungsi memberikan kenyamanan hidup. Untuk kebutuhan ketiga sendiri yaitu tersier atau tahsiniyat yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna. Islam sendiri sangat menekankan pentingnya hidup, menghindari perilaku yang boros atau dibilang israf. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Allah sendiri tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa ada kesombongan. Dari hadis ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan pola konsumsi yang seimbang, bertanggung jawab, dan sesuai dengan syariat. Harta yang dimiliki manusia adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan bijaksana. Disimpulkan, konsumsi dalam Islam bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah. Oleh karena itu, setiap muslim harus memastikan bahwa apa yang dikonsumsi halal dan baik, tidak berlebihan, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.